Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah Minggu Prapaskah 5 GKS Bandar Jaya. Ibadah Minggu pada saat ini kita laksanakan sungguh-sungguh dengan dasar pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita pujikan hitung jemaat nomor 2 bait 1 dan 2 sebagai hitung pembukaan. Hukum kasih diambilkan dari Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita bersatu dalam doa, di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih-Mu, kami telah membangun permusuhan dengan sesama kami, membangun diskriminasi, kekerasan, dan kebencian, serta ketidakadilan bagi sesama. Kelalaian kami menjalankan hukum kasih, maka kami membangun permusuhan dengan alam, banjir dan rusaknya kualitas tanah ini. Ampunilah kami, ya Allah,
Karena kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan melengkap itu jemaat nomor 191 bait yang pertama. Maha besar, dengarkan kata umat-Mu yang disampaikan saat tersesat. Maha kasih, jangan palingkan wajah rahmat-Mu, bala dan derita mencekam. Kita kembali berdoa untuk doa pelayanan firman. Ya Bapa, segala tulisan yang Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Suci memberi terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu saat ini 29 Maret 2020, situasi saat ini kita akan bersama beribadah minggu di rumah. Namun kita dapat bersama merenungkan, menghayati firman Tuhan yang meneguhkan bagi kehidupan kita saat ini dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang telah kita baca dengan tema tanggung jawab orang percaya. Secara jelas ayat 31 menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan menjadi hakim yang agung yang mengadili bangsa-bangsa. Untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan mana milik Allah, mana yang bukan milik Allah. Simbol domba mengacu kepada orang benar yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah, sedangkan simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk dan mengalami hukuman yang kekal. Kelompok orang benar akan menerima hadiah yang telah disediakan Allah bagi mereka, sebab mereka telah melakukan sesuatu bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberi makan, memberi dia minum, memberikan tumpangan, pakaian, merawat yang sakit, juga memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Namun kita bisa lihat juga kelompok orang yang terkutuk, mereka bersikap tidak mau melakukan perintah Allah. Mereka protes terhadap Allah. Dan kita juga bisa lihat, bisa membacanya, bisa menghayatinya, jawaban Yesus Kristus justru membungkam ketidakpuasan mereka. Cuma yang dikasih Tuhan, kita mesti menyadari bahwa keselamatan bagi kita hanya anugerah dari Allah. Anugerah Tuhan. Segala kebaikan yang kita lakukan ditujukan untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, sudah seharusnya iman yang sejati melahirkan perbuatan yang nyata. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mulailah memerhatikan sesama kita yang masih hidup kekurangan. Kita berdoa bagi mereka yang masih harus berjuang
dalam kelemahan dirinya dan menghibur mereka yang sedang berduka. Dan Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, Injil Matius dengan jelas mengungkapkan tentang hal ini. Terlebih juga saat ini kita juga merasakan bagaimana di Indonesia secara khusus juga sedang menghadapi bencana akan virus corona. Pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita perbuat? Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama melihat keluarga kita, gereja kita, sesama kita di sekeliling kita di tengah masa sulit ini, dan terlebih pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau virus corona kita hadapi bersama. Kita harus tetap memiliki kesempatan, karena hidup adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk menyatakan cinta dan kasih Allah melalui diri kita. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita perhatikan, kita hayati dari teks kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa dan dapat saling mendukung satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Bahasa mudahnya, sederhananya, mari jangan egois. Menolong orang lain untuk mandiri keuangan, mandiri secara ekonomi, membekali mereka dengan keterampilan, kemudian memasarkannya, atau paling tidak kalau kita memang punya, ya kita beli. Beli dari mana? Dari orang-orang kita, anggota jemaat kita yang memiliki produksi atau produk-produk industri rumah tangga yang mereka kerjakan. Sekali lagi, jangan egois. Yang kedua, memberikan perhatian, bantuan secara material maupun juga moral kepada kaum manula, anak yatim piatu, mereka yang lemah dan lain. Ya, kelemahan yang lain juga yang ada di sekitar kita, masyarakat. Terlebih saat ini pada situasi wabah corona, ajakannya adalah juga jangan panik. Kalau kita panik, semua akan kita beli. Kalau kita egois, orang lain ya masa bodoh. Mereka tidak punya, ya biarkan. Tidak, berikan bantuan. Dan yang ketiga, ketika rasa takut itu ada, ketika rasa cemas, khawatir itu ada, mari kita sebagai orang percaya berikan penghiburan, berikan semangat, pengharapan yang besar akan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan COVID Corona saat ini juga. Caranya bagaimana? Stop atau hentikan berita-berita bohong, meneruskan berita-berita yang hoax. Karena itu bisa menimbulkan ketakutan, ketakutan menimbulkan imun yang turun. Karena kita masih meyakini bahwa dengan imun yang kuat, dengan imun yang terus bertambah, maka virus ini tidak akan menular dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Tapi kembali semuanya itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Dan kita lakukan ini dengan semangat bahwa kita itu memiliki cinta dan bakti kita kepada Yesus Kristus, yang kita juga nyatakan kepada sesama kita demi kemuliaan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita, baik dalam kesusahan maupun dalam kelemahan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi dan lautan dan segala isinya. Pada pagi hari ini kami menghadap tahta Tuhan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan puji dan syukur serta rasa terima kasih kami atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur untuk kehidupan bergereja. Kami bersyukur untuk anugerah dan rahmat Tuhan yang kami rasakan melalui rupa-rupa pelayanan yang terjadi dalam gerejamu ini, sekalipun di tengah kondisi dan keadaan bangsa kami yang tengah bergumul, bahkan juga bangsa-bangsa di dunia ini karena wabah virus corona. Kami bersama keluarga masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau melalui penyembahan kami dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk majelis jemaat GKSBS Bandar Jaya, Tuhan yang senantiasa ada dan senantiasa memberkati. Kami bersyukur untuk setiap anggota keluarga kami yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Berkatilah dan teguhkanlah hingga kami pun bersama dengan seluruh anggota jemaat dimampukan untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan turut berbahagia atas berkat Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga milik-Mu yang dalam sepekan mendatang kembali mengingat dan mengenang satu hari di mana Tuhan menambahkan usia perkawinan mereka. Kami serahkan ya Tuhan keluarga-keluarga ini dalam tangan kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan melimpahkan kasih, cinta, dan anugerah kepada mereka hingga keluarga-keluarga ini sungguh-sungguh merasakan sukacita dan senantiasa bersyukur, memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, dan diberikan kemampuan untuk mendidik anggota keluarganya hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan juga mampukan mereka merasakan kasih Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan serta takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, juga untuk saudara kami yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, baik di kelompok Bandar Jaya Barat 1, Bandar Jaya Barat 2, Bandar Jaya Timur, di Karangindah, maupun juga di Marga Mulia. Kami mohon lawatan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan hadir dan memberkati setiap saudara kami yang sakit, yang lemah fisiknya. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, dan kiranya Tuhan terus memberkati dengan kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan memampukan setiap anggota keluarganya, baik itu suami, istri, anak-anak yang mendampingi, melayani dan merawat saudara-saudara kami yang sakit, hingga melalui perawatan ataupun kasih yang dinyatakan serta upaya untuk pengobatan itu, Tuhan berkati dan menjadikan mereka yang sakit menjadi sembuh, menjadi pulih, itu semua karena Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memohon berkat untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, juga terkhusus untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat Lampung, di mana kami juga tengah mengalami pergumulan bersama dengan bangsa-bangsa lain juga di seluruh antero bangsa Indonesia yang juga mengalami pandemi corona. Kami berdoa dan memohon berkat, kemurahan dan belas kasihan Tuhan
untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan ada yang dinyatakan positif karena virus corona. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan meringankan sakitnya, memberikan kekuatan, imun yang tinggi sehingga mampu melawan virus ini. Dan untuk saudara-saudara kami, mereka tim medis, para dokter, perawat, juga para relawan yang dengan kerelaan dan ketulusan hati menyediakan diri untuk merawat, turut serta ambil bagian dalam penanganan virus corona ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang prima dan menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Untuk pemimpin bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, juga Menteri Kesehatan bersama menteri yang lain sampai di pelosok tanah air, kiranya mereka semua bersatu hati untuk bersinergi bersama-sama untuk melawan wabah ini. Tuhan juga berkati masyarakat Indonesia dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, hingga demikian kami semua dapat mengatasi, dapat melawan wabah virus corona ini. Dan kiranya Tuhan sendirilah yang terus dan turut campur tangan. Kiranya Engkau yang berkenan memberi kami hikmat yang daripadamu, hingga sekalipun di daerah kami belum terdengar ada yang terjangkit, tetapi ajar kami ya Tuhan untuk tidak meremehkan keadaan ini, untuk senantiasa waspada dan selalu menjaga diri dengan baik. Bapa dalam surga, kami menyadari akan setiap kelemahan dan kekurangan kami. Untuk itu dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan Tuhan. Seluruh doa dan permohonan serta pengucapan syukur ini ya Tuhan kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan ungkapan syukur kita dalam persembahan. Dipersilakan mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa sebagai ungkapan syukur kita. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengujikan pujian bagi Tuhan sebagai kidung pengutusan kita yang diambilkan dari kidung jemaat 406 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melayani
dan tidak ragu-ragu ku berserah. Marilah bersama-sama dengan umat percaya di seantero muka bumi dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuki pengutusan dan berkat. Arahkan hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.